hidup gue tuh bisa jadi lebih menyenangkan gitu loh, biar orang tuh ngeliatnya tuh kayak fun buat ditonton. Halo semuanya, aku Aci dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang gimana YouTube ngerubah hidup aku selama 2,5 bulan atau bisa dibilang 3 bulan terakhir kali ya. Aku tuh udah ngejalanin YouTube sebenarnya dari lama, tapi nggak pernah konsisten. Cuma kayak ya udah upload aja gitu. Tapi aku akhirnya konsisten di YouTube sejak 3 bulan yang lalu, dari bulan Mei akhir kemarin ini. Dan tanpa aku sadarin, YouTube itu tuh bener-bener kayak ngerubah hidup aku secara perlahan gitu loh. Ini bukan karena penghasilan, karena aku bener-bener baru aja monetize. Jadi kalau misalnya pun aku dapet duit, itu bakalan kayak 2 bulan lagi. Dan itu pun paling cuma kayak berapa, 100.000 atau 200.000, aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya sampai dapet duit ya alhamdulillah. Tapi yang mau aku bahas ini bukan masalah duitnya, tapi gimana cara aku ngatur kehidupan aku dan gimana aku ngeliat kehidupan aku. Sebelum ini sebenarnya aku tuh ngerasa kayak hidup aku tuh nggak menyenangkan gitu. Kayak maksudnya bukan nggak menyenangkan yang kayak menyedihkan ya, enggak, tapi kayak gitu-gitu aja gitu loh. It's not something that's gonna be interesting for everyone to see. Terutama sejak pandemi, kayak aku nggak kemana-mana, nggak ketemu sama siapa-siapa, gaya hidup aku berubah banget. So it's just not interesting. Hidup aku cuma berkutat di kerja. Tapi karena aku mulai YouTube, akhirnya hidup aku perlahan mulai berubah jadi lebih menyenangkan, sedikit demi sedikit. Jadi sebenarnya apa yang kalian lihat di YouTube channel aku itu bukan 100% kehidupan aku yang biasanya, tapi karena YouTube aku jadi berusaha untuk membuat gimana caranya hidup gue tuh bisa jadi lebih menyenangkan gitu loh, biar orang tuh ngeliatnya tuh kayak fun buat ditonton. Tapi bukan sesuatu yang fake, it needs to make me really feel excited gitu. Karena itu kan bukan cuma baik buat perkembangan diri aku, tapi itu juga seru buat ditonton gitu loh. Aku fokusnya ke sana. Tapi akhirnya itu membuat hidup aku beneran jadi kayak lebih menyenangkan gitu loh buat dijalanin. Karena kayak tiap minggu aku bakalan mikir kayak minggu depan ngapain ya yang seru? Yang seru ngapain ya? Yang seru ngapain ya? Selalu kayak gitu. Padahal sebelumnya aku cuma kayak mikirnya gue bisa tidur seharian kapan ya? Gitu loh. Cara pikirnya udah langsung berubah banget. And I never felt this patient and excited at the same time about my job. Setiap hari aku nontonin orang-orang yang bisa jadi inspirasi aku, dan hal-hal yang diceritain sama orang-orang itu tuh bikin aku jadi kayak excited walaupun cuma ada 2 subscribers nambah di channel aku. Tapi di sisi lain juga aku jadi kayak nggak masalah banget kalau video aku yang ternyata lebih rendah viewsnya daripada video yang diupload sebelumnya, kayak gitu. Kayak I'm excited about everything that's growing in this channel, tapi di waktu yang bersamaan aku bener-bener kayak nerima aja progresnya kayak gimana. Nggak ada yang nge-push aku tuh, nggak ada. Kayak ya udah, I'm gonna do my best. Kalau misalnya ternyata jalannya kayak begini ya begini. Ini growth tuh kayak gini. Dari aku mempelajari konten creator lain di YouTube ini, aku jadi ngerti kalau misalnya growth tuh nggak harus kayak gini gitu loh. Growth tuh kadang tuh begini nih, gitu. Oke, bahkan kadang we will never know. Tapi itu juga perkembangan dalam hidup kita, itu juga perkembangan dalam channel ini. Dan itu bikin aku jadi orang yang lebih apa ya, kalau dalam bahasa Jawa tuh lebih nerimo gitu loh. Kayak mau keadaannya kayak gimana juga, oh ya udah, yang penting masih ada banyak waktu. Aku masih bisa ngelakuin A, B, C, D. I don't know, but I will try that. Hal yang sulit dalam ngejalanin YouTube ini buat aku tuh karena aku lebih fokusin waktu aku ke YouTube, akhirnya jam ngajar aku berkurang banget, dan itu ngebikin penghasilan aku berkurang banget. Jadi waktu yang aku pakai buat YouTube ini, mulai dari yang kemarin sampai ke depannya, itu adalah modal terbesar untuk YouTube menurut aku. Karena biasanya per jam aku bisa dapat duit dari ngajar. Ini waktu ngajarnya aku singkirin dulu supaya aku bisa nge-YouTube. Kenapa? Karena aku nggak mungkin pushing everything at the same time. I'm mentally not capable for that. Yang bikin aku seneng banget juga, karena aku nggak ngejalanin ini sendirian. Said tuh juga join di channel ini sebenarnya, tapi dia sebagai editornya. Jadi biasanya tuh, aku tuh selalu capek banget ngedit kan. Dan ternyata sejak dibantuin Said, everything is so much easier. Karena aku ngerasa bener-bener ngelakuin ini bareng-bareng sama dia, dan aku kebantu banget. And it makes us think about doing so many fun things together. Jadi Said itu bakalan kayak ngelakuin rough cut-nya gitu untuk bagian yang berat-berat, yang kayak yang makan waktu paling lama lah. Terus habis itu tinggal aku finishing di bagian yang artsy-artsinya, sama aku ngerjain thumbnailnya doang. Dan aku bener-bener seneng banget ngelihat dia bener-bener tenggelam bareng di dalam dunia YouTube ini bareng sama aku. Karena bisa aja bener-bener lagi ngapain gitu, tiba-tiba dia ngomong, gimana kalau konten gini, gimana kalau YouTube video yang selanjutnya gini. Kayak itu bener-bener bikin aku happy banget sih. Dari sini juga kita jadi belajar ngirit,
belajar alokasiin dana ke hal-hal yang lebih penting. Karena kita tahu kita tuh lagi kayak berjuang di suatu hal yang kita nggak tahu nih bakalan makan waktu berapa lama untuk sampai kita bisa balik modal. Terus kalau misalnya udah sampai ada pemasukan dadakan nih, tambahan nih, mau dipakein buat investasi kemana dulu? Investasi yang paling penting dalam waktu dekat tuh apa? Kayak gitu loh. Just it changed my life. Selama aku ngejalanin ini, aku tuh juga kayak harus selalu ingat kalau ini tuh a multi-million dollar business. Ini tuh bisnis, dan bahkan bukan bisnis kecil. Ini tuh bisnis besar. Dan itulah kenapa aku harus bener-bener sabar banget sama segala prosesnya dan terus berjuang aja, jangan sampai nyerah. Karena kalau setengah-setengah udah pasti nggak ada hasilnya. Dan ini juga yang bikin aku ngerasa kayak, oh ya udah, emang mungkin aku emang harus modal gede. Modal gedenya di mana? Di waktu. Mengurangi penghasilan aku juga. Itu kan juga masuk ke modal kan? Dan di situ juga aku jadi nyadar, oh gue harus cari modal tambahan nih, gue harus cari penghasilan tambahan supaya gue tetap bisa ngejalanin ini. It's not like I'm quitting my job, karena aku suka banget aku di AKA ya, dan aku bos dari diri aku sendiri, gimana caranya aku bisa keluar. Tapi kayak jam ngajar aku berkurang itu tuh ngaruh banget ke penghasilan aku. Aku sekarang cuma berharap semoga aja perjuangan ini nggak terlalu panjang dan bener-bener singkat aja, amin ya Allah. Dan semoga aja kedepannya masih banyak keajaiban-keajaiban yang bakalan datang ke channel ini, dan aku bisa ngasih banyak konten yang menyenangkan buat kalian tonton, atau bahkan bisa menginspirasi kalian untuk bikin YouTube channel juga. I don't know, I just wish there's something that can benefit you as well from this channel. Aku berharap juga bisa cepetan balik modal, terus habis itu modalnya bisa diputerin lagi untuk hal yang lainnya. Jadi masih panjang banget perjalanannya. Tapi sampai saat ini aku ngerasa happy banget. Nitip doanya ya semuanya. Kalau kalian belum subscribe, please subscribe dan like. Selagi subscribe sama like itu gratis, ayo dipencet tombolnya. Kalau gitu makasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!